Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Helmi Kusuma Perdana. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk membuat suatu animasi atau simulasi gerakan, yaitu pada skru atau baut dan nut. Nah, di sini pada Autodesk Inventor akan digunakan yang namanya Dynamic Simulation. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke Autodesk Inventor 2021. Nah, kita langsung buka seperti ini. Kita nggak perlu membuat bolt dan nutnya dulu. Kita nanti akan mengambil pada content center. Nah, di sini langsung saja kita pilih new metric standar milimeter IAM, create untuk masuk ke mode assembling. Kemudian di sini kita akan place from content center. Place from content center. Nah, di sini kita akan membuatnya itu adalah assembly dari baut dan nut, di mana bautnya dalam kondisi diam, kemudian nutnya akan berputar dan ketika diputar akan bergerak maju atau mundur. Berarti di sini kita harus menempatkan yang namanya baut terlebih dahulu, karena di sini di Autodesk Inventor saya sudah saya atur sedemikian rupa sehingga part yang di place pertama kali akan auto grounded atau terkunci. Nah, di sini kita akan memilih hex head dengan kodenya AS1427 metric. Kita oke. Nah, tunggu sebentar, kita pilih yang paling besar yaitu metric 10, panjangnya 35. Oke. Nah, seperti ini untuk menaruh dari komponen dari content center, kemudian kita oke. Nah, di sini langsung otomatis grounded dengan ditandai ada tanda pinnya seperti ini ya, teman-teman. Maka di sini tidak akan bisa terubah kecuali kita groundednya kita hilangin. Kalau punya teman-teman belum tergrounded, maka teman-teman bisa pilih ini, partnya diklik kanan, kemudian diklik kiri, pilih grounded. Nah, ini diklik saja. Kalau sudah oke. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu untuk detailnya. Pada tabel ulir di sini kita klik pilih table view. Nah, di sini kita akan ketahuan datanya mulai dari nominal diameter, thread length. Di sini yang penting adalah thread length-nya, ya ini diingat-ingat 32. Kemudian kisarnya, kita perlu mencari kisarnya, yaitu M10. Nah, itu kisarnya biasanya adalah 1,5. Nah, ini perlu kita ingat, kisarnya 1,5 dan panjang dari threadnya adalah 32. Kalau sudah, kita oke. Terus kemudian kita akan menempatkan yang namanya nut. Seperti tadi, place from content center, pilih nut, pilih hex nut. Sama, kita akan menggunakan yang namanya metric. Di sini metric AS1252 metric. Kemudian klik OK. Klik kanan. Terus kita change size. Nah, di sini kita sesuaikan. Oh, ternyata di sini M10-nya tidak tersedia. Maka kita akan mengganti. Kita cancel, kita pilih yang metriknya yang terdapat M10. Karena memang pasangannya tadi adalah M10. Change size. Nah, di sini ada M10. Kita pakai AS1474 metric. Kemudian OK. Di sini kita OK. Kita ulangi. Oke. Pilih M10. Oke. Klik baru di oke. Nah, kita sudah mendapatkan yang namanya nut seperti ini. Terus kita akan mengecek juga ukurannya, yaitu change size. Lihat ke table.
Nah, di sini kita harus tahu ketebalan dari nutnya itu berapa. Di sini adalah head height-nya 5,26. Nah, ini perlu kita ingat. Kemudian ya ininya sudah pasti ya, M10 yaitu 1,5. Oke. Kemudian kita assembling biasa, yaitu menggunakan mat. Kita mat, klik yang bagian melengkung dengan yang melengkung di sini. Nah, di sini terdapat jarak ya, maka di sini harus dinolkan. Apply, kemudian ini dengan ini 0 juga. Apply, kemudian angle ini dengan ini kita kasih pilih yang directed angle, di sini 0 juga, apply. Udah. Nah, ketika kita akan menggunakan dynamic simulation, maka di sini yang akan digunakan hanya satu relation, yaitu yang mat. Kemudian yang dua ini kita klik, terus kita tekan Ctrl dan flash juga, terus kita klik kanan. Di sini kita suppress, maka di sini tidak akan berlaku. Nah, akan seperti ini ya. Nah, ketika sudah, kita akan pindah ke dynamic simulation, yaitu ke environment, dynamic simulation. Nah, di sini adalah akan ada setting-setting yang perlu kita lakukan. Di sini ada kita insert join. Nah, pilih joinnya adalah screw. Nah, di sini pilih komponen 1, bebas, boleh nut, boleh dari bautnya. Pilih yang bagian melengkung sehingga akan muncul sumbu seperti ini. Kemudian berikan pitch-nya adalah 1,5 sesuai data tadi. Kemudian komponen 2, karena komponen 1 adalah baut, maka yang komponen 2 adalah yang nut. Sama, pilih juga bagian yang melengkung seperti ini. Kalau sudah, kita apply dan cancel. Kemudian di bagian standard join, maka akan muncul yang namanya cylindrical. Di sini kita klik kanan, kemudian kita ke properties. Nah, di sini adalah pengaturan dari kecepatannya. Nah, di sini kita enable imposed motion, kemudian atur kecepatan velocity ini adalah constant value, yaitu kecepatannya akan konstan atau tetap. Kecepatannya di sini adalah degree per second. Kita ambil saja 360, yaitu berarti satu putaran itu akan membutuhkan waktu 1 second. Kalau sudah, kita oke. Nah, kemudian bisa kita uji coba gerakannya, yaitu dengan run or replay simulation. Nah, seperti ini ya teman-teman. Karena di sini adalah hanya satu, final time-nya adalah 1, maka di sini hanya bergerak 360 derajat. Lalu bagaimana jika kita ingin mencapai bagian ini? Maka tadi data-data yang tadi trig length-nya dan dikurangi dengan tebal ini akan dimasukkan di sini. Kita pindah ke Excel. Trig length tadi untuk bautnya adalah 32 mm, sedangkan pitch-nya itu 1,5. Nah, di sini trig length-nya perlu diketahui. Tadi 32. Nah, ini kan punyanya bautnya saja. Maka kita harus mengurangi dengan tebalnya dari nut, yaitu 5,26. Oke. 5,26. Nah, di sini 1,5. Nah, ini maka trig length ini harus kita bagi dengan pitch, maka akan ketemu final time, yaitu sama dengan berarti sekitar 17 second, 17,8 second. Kenapa kok tadi harus dikurangi dari tebalnya nut? Karena di sini posisi ini sudah 0, teman-teman. Maka nanti jika kita tidak kurangi tebal baut ini, maka nutnya akan menabrak bagian yang tidak ada ulirnya. Nah, di sini kita hanya perlu mengganti yang timing di sini, value-nya diganti dengan sesuai perhitungan tadi di Excel, yaitu 17,8.
Nah, seperti ini ya teman-teman. 17,8 second, maka dia akan menempuh eh, sepanjang 32 mm. Nah, ini sudah pas dan tidak menabrak dari bagian yang tidak berulir. Lalu kemudian jika tadi dirasa terlalu lama, maka kita bisa meningkatkan kecepatannya pada filter ini mungkin akan 10 kali lipat. Nah, seperti ini, maka dia akan lebih cepat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian apabila kita ingin membalikan gerakan, misalkan ini berputarnya ke kiri, nah itu bisa kembali ke sini, cylindrical, kemudian kita properties, dan untuk velocity di sini diberikan tanda minus, maka dia akan bergerak berlawanan. Nah, seperti itu akan bergerak berlawanan. Namun ini karena tadi sudah benar bergerak ke kanan, maka di sini kita hilangkan saja. Oke. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Di sini kita berikan berikan 10 sehingga akan lebih cepat. Ya, sekian teman-teman untuk pembuatan simulasi dengan Dynamic Simulation pada Autodesk Inventor 2021. Di sini perbedaannya dengan penggunaan drive constraint adalah di sini bisa menggunakan lebih dari 2 gerakan atau bisa menggunakan lebih dari 1 gerakan. Kalau di drive constraint mungkin hanya 1 gerakan. Nah, di sini bisa mengkombinasikan dan mengatur dari kecepatan masing-masing gerakannya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.